saya yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Nur Masia. Saya adalah seorang guru PAI di SMP Negeri 3 Satap Tondon Talasa, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 2 dengan nomor induk mahasiswa 2402080149 dari LPTK Institut Agama Islam Negeri Palopo pada hari Sabtu tanggal 1 Februari tahun 2025 akan melaksanakan praktek pembelajaran di UPT SMP Negeri 3 Satap Tondon Talasa. Selamat menyaksikan dengan tema meyakini sifat-sifat Nabi dan Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ketua kelas sekarang? Oke, silahkan disiapkan. Baik. Yaman. Salaman. Menjadi generasi digital yang berkarakter. Oke, kita memasuki tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, menjelaskan makna iman kepada Nabi dan Rasul dengan benar. Yang kedua, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Dan yang ketiga, memberikan contoh penerapan atau keteladanan terhadap Nabi dan Rasul dalam kehidupan generasi digital yang benar. Oke. Nah, hari ini Ibu akan bertanya lagi, nak, apakah ada anak-anakku yang ingin tahu apa itu pengertian Nabi dan Rasul? Ada yang tahu? Silakan. Oke, silakan, nak. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah salah satu rukun iman dalam agama Islam. Ini berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para Nabi dan Rasul sebagai utusannya untuk menyampaikan risalah, pesan dan syariat hukum kepada umat manusia. Oke, beri aplaus semuanya, nak.
kitab, Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat saja. Oke, beri aplaus semuanya. Kita semuanya itu dijelaskan dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, Muhammad, kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul, serta kitab-kitab yang diturunkan. Oke, kita lanjut nak. Perbedaan Nabi dan Rasul. Saya lagi akan bertanya, apakah ada anak-anakku yang tahu apa itu perbedaan Nabi dan Rasul? Oke, silahkan berdiri nak. Nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diutus untuk menyampaikan kepada umat manusia. Sedangkan Rasul adalah orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan diutus untuk menyampaikan kepada umat manusia. Oke, beri aplaus semuanya. Sudah tahu semua nak apa itu perbedaan Nabi dan Rasul? Nah, alhamdulillah, Nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, namun tidak diutus untuk menyampaikan kepada manusia. Sedangkan Rasul adalah orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan dia diutus untuk menyampaikan kepada umat manusia. Itu adalah perbedaan Nabi dan Rasul. Oke, kita lihat keutamaan beriman kepada Nabi dan Rasul. Yang pertama, jaminan keselamatan dan keberkahan, hidayah dan petunjuk, ketenangan hati, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, persatuan umat, kemenangan di dunia dan di akhirat. Yaitu yang terakhir adalah surga. Oke, kita lihat meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ada empat. Yang pertama apa nak? Siddiq. Yang kedua? Amanah. Yang ketiga? Teladan. Yang keempat? Tabligh. Oke, tabligh itu adalah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harus teladani kepada umat manusia. Oke, paham semua nak? Oke, kita lihat kisah teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat pertama, keramahan dan kesantunan. Menyapa, beliau selalu memulai percakapan dengan salam dan senyum. Jadi sebagai umat manusia, kepada siapa yang ketemu sesamanya, maka kita harus melakukan senyum dan memberikan salam. Oke, yang kedua, mendengarkan beliau dengan sabar, mendengarkan keluhan dan curhatan orang lain. Menghargai beliau. Beliau sangat menghargai setiap orang lain, baik kaya maupun miskin, tua maupun muda. Itu kita saling menghargai. Oke, kita lanjut nak. Kisah teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kejujuran dan keamanan. Al-Amin, julukan yang dapat dipercaya melekat pada diri beliau sejak muda. Menepati janji. Beliau selalu menepati janji, bahkan salah dalam situasi yang sulit. Dia selalu menepati janji. Jadi begini nak, kepada umat manusia kita, kalau sudah berjanji nak, kita harus menepati. Kita harus menepati janji, karena janji itu adalah bagian dari apa nak? Dari utang. Dia jujur dalam berdagang. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur dan percaya. Itu adalah kisah teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, adanya kesederhanaan. Dia selalu sederhana. Baik pakaiannya, makanan dan tempat tinggalnya itu sederhana. Jadi sebagai umat manusia, sebagai umatnya
wasallam. Oke, begitulah saya akan membagi kelompok menjadi 4. Kelompok 1 akan membahas tentang sifat-sifat Nabi, sifat-sifat dan Rasul. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 2 membahas tentang mukjizat. Oke, kelompok 3 sifat-sifat wajib
Dan sebelumnya, Nabi dan Rasul yang memiliki tugas yang tidak mudah dijalankan oleh manusia biasa. Dan ini selalu jadi ada tantangan dari orang-orang yang inginkan kepada mereka. Meskipun demikian, para Nabi dan Rasul memiliki karakter diri yang kokoh. Karakter itu tercermin dalam buktinya. Beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Dengan caranya adalah meyakini sifat-sifat yang ada pada Nabi dan Rasul Allah kepada masalah sebagai kebedaan sebagai sifat baru. Misalnya bahwa bedanya sekali Nabi dan Rasul dan yang perlu kami tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus sebanyak-banyaknya. Oke, hari ini Ibu akan bertanya, apakah ada anak-anakku yang ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3? Silakan. Oke. Sebutkan sifat-sifat Nabi dan Rasul. Oke, sebutkan sifat-sifat Nabi dan Rasul. Oke, sudah terima semua? Ya, ada 4 ya. Oke, kelompok 4 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu karakter para nabi ulul azmi. Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan derajat para nabi dan rasul. Di antara para nabi dan rasul Allah ada yang memiliki derajat yang disebut dengan ulul azmi. Rasul-rasul ulul azmi berarti rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi setiap kesulitan dalam menyampaikan tuntunan Allah kepada umatnya. Mereka memiliki kesabaran, ketabahan, dan keteguhan sikap dalam berusaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Gelar yang diberikan kepada 5 orang rasul yaitu Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Isa alaihissalam. 5 rasul ini memiliki kesabaran, ketabahan, dan keteguhan yang luar biasa dalam menjalankan tugas yang menyampaikan risalah kepada umat. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus kepada kelompok 4. Jadi, Ibu akan bertanya, apakah ada anak-anakku yang ingin bertanya kepada kelompok 4? Oke, silakan. Jelaskan contoh keteladanan ulul azmi. Oke, silakan dijawab, Nak.
Beda mawaddah. Oke, sudah semuanya dikumpul lembar refleksinya? Iya, Bu. Oke, alhamdulillah. Dan saya minta sama anak-anakku, apakah ada anak-anakku yang ingin membacakan refleksinya tentang materi apa yang kita sudah bahas pada saat hari ini? Saya, Bu. Oke, silahkan maju ke depan. Saya sangat senang belajar sifat-sifat Nabi dan Rasul Allah. Oke, itu lembar refleksinya temannya ya. Semua. Oke. Baik, itulah lembar refleksi dari anak-anakku sekalian. Jadi saya ingin mengatakan bahwa sifat-sifat Nabi dan Rasul pada hari ini kita selesai bahas. Jadi anak-anakku, saya pesankan terhadap anak-anakku tentang materi apa yang kita bahas hari ini, tolong dipelajari kembali di rumahnya. Ya, mengerti semua? Ya, kita melihat keteladanan Nabi Muhammad SAW itu, dia sangat teladan, rajin, jujur, dan apa nak? Dan qanaah, dia rajin, dia jujur. Jadi, kalau misalnya ada nasihat kaki orang tua anak, silahkan dikerjakan. Jangan malas-malasan, karena itu sangat penting. Itu penting. Kita harus siap. Ya? Ngerti? Masih ingat? Jadi saya pesankan terhadap anak-anakku, nak, tolong belajar baik-baik di rumah. Silahkan belajar baik-baik. Ya, oke, sampai hari ini pertemuannya. Adakah anak-anakku yang ingin menyimpulkan tentang materi itu? Oke, silahkan berdiri. Dengan beriman kepada Nabi dan Rasulullah memiliki beberapa nikmat, di antaranya menyempurnakan iman, memiliki keteladanan yang baik dalam menjalani hidup, terdorong untuk berperilaku dan bersikap baik, mencintai para rasul dengan mengikuti dan mengamalkan ajarannya, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Oke, itu adalah kesimpulan dari materi apa yang telah dibahas pada hari ini. Oke, sekian pertemuan saya hari ini. Nah, silahkan